Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dan Akbar, saya dari S1 Manajemen 2018. Saya akan mempresentasikan skripsi saya tentang pengaruh persepsi harga, e-promosi, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk fashion lokal. Dosen pembimbing saya ada dua, yaitu dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Osli Usman Embus, dan dosen pembimbing kedua itu ada Bu Dewi Agustin Pertamasari, SMSN. Kita masuk ke bab satu, yaitu pendahuluan. Saat ini, dunia bisnis mengalami perkembangan sangat pesat, baik bisnis yang bergerak di bidang barang maupun jasa. Perkembangan ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Dengan berkembangnya bisnis, berbagai bisnis dan juga perkembangan teknologi, bukan hanya memberikan peluang namun memberikan tantangan juga bagi para pemilik bisnis. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana cara memanfaatkan perkembangan teknologi agar bisnis yang dijalankan dapat bertahan hidup dan terus dapat keuntungan. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah bisnis sektor fashion. Fashion merupakan sektor bisnis menjanjikan karena pada dasarnya bisnis fashion selalu menjadi kebutuhan bagi kebutuhan orang banyak setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi dengan gaya fashion terus berubah dari tahun ke tahun. Selain itu, seseorang yang selalu tampil bagus di depan orang lain dan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Perkembangan industri fashion ini dapat dilihat dari semakin banyaknya merek fashion yang bermunculan di Indonesia, terutama merek fashion lokal. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia dan membuat sektor industri tersebut semakin berkembang dengan pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Katadata tahun 2019, 30% dari total transaksi sepanjang 2019 merupakan pembelian barang fashion, baik oleh pria maupun wanita. Keputusan pembelian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dari kalangan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang terhadap fashion akan terus bertumbuh setiap tahunnya. Sayangnya, industri ini sempat mengalami penurunan akibat munculnya pandemi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan jumlah penjualan fashion Indonesia turun sekitar 70% akibat COVID-19. Hal ini mempengaruhi kehidupan seluruh pengusaha dan pekerja fashion Indonesia. Salah satu brand lokal yang ada di Indonesia adalah Trisecond. Trisecond merupakan salah satu brand fashion populer di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1997. BMC merupakan perusahaan yang memiliki brand Trisecond, Greenlight, Motley, Famo, dan FMC Speed Supply. Brand tersebut memiliki karakteristik target pasar dan juga segmentasi yang berbeda-beda. Dalam masa pandemi, Trisakti mengembangkan pasar awalnya hanya untuk anak muda menjadi untuk keluarga. Banyak brand baru mengarah ke keluarga juga. Di tahun 2021 ini, Trisakti terus melakukan pengembangan dalam setiap produk. Tak hanya dari segi kualitas, tapi juga keberagaman produk, mulai dari t-shirt, kemeja, jaket, sepatu, topi, tas, sampai aksesoris. Untuk memasarkan ini produk, Trisakti memanfaatkan media sosial Instagram. Mereka juga memanfaatkan website untuk keperluan penjualan produk mereka secara online. Dan setiap konsumen memiliki penilaian berbeda-beda terhadap sebuah produk. Karena itu persepsi konsumen terhadap harga dapat mempengaruhi keputusan membeli produk. Sehingga perusahaan harus memberikan persepsi yang baik terhadap produk atau jasa mereka. Dan juga menerapkan harga yang cukup beragam untuk produk mereka, di mana kisaran harga ini relatif lebih murah di beberapa produk dibandingkan dengan persaing mereka, yaitu Erigo. Namun dengan harga relatif murah tidak membuat merek itu lebih laku di pasaran. Gambar di samping merupakan menunjukkan bahwa Eriko memiliki jumlah penilaian produk yang cukup banyak, yaitu 3,0 juta, sedangkan Toyota hanya memiliki 117,3 ribu penilaian. Artinya, Eriko sudah menjual sekitar 3,7 juta produk, sedangkan SWS baru menjual produk 117,3 ribu. Kegiatan promosi dilakukan agar konsumen mengetahui nilai manfaat yang ditawarkan suatu produk dan layak untuk dibeli. Promosi dilakukan dengan cara e-promotion, yaitu kegiatan promosi melalui media internet. Berdasarkan berfokus pada kegiatan promosi melalui media sosial Instagram dan juga laman YouTube mereka. Namun, berdasarkan tabel berikut, Instagram masih sulit untuk melakukan promosi lewat media sosial, dikarenakan jumlah pengikut dari Instagram Instagram lebih sedikit dibandingkan dengan Erigo, walaupun laman YouTube-nya memiliki lebih banyak follower daripada Erigo. Tren merek yang baik dapat berdampak positif bagi perusahaan, yang akan menguntungkan bisnis perusahaan melalui kegiatan pemilihan konsumen. Jessica membangun cerita merek mereka yang mendukung beberapa artis sebagai brand ambassador mereka seperti Al Ghazali. Namun, konsumen lebih mengenal Erigo sebagai merek fashion lokal daripada Tristan. Hal ini terlihat dari data di atas mengenai jumlah pengguna sosial media dan juga jumlah penjualan di marketplace Shopee. Dari latar belakang dan isu yang sudah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih terkait salah satu perusahaan fashion lokal itu terselesaikan sekaligus untuk menguji lebih dalam lagi akan mengenai persepsi harga, informasi, dan jasa merek terhadap keputusan pemilihan konsumen.
Rumus-rumus dari penelitian ini yang pertama adalah apakah persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut. Yang kedua, apakah e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut. Dan yang ketiga, apakah citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut. Tujuan penelitian ada tiga, yaitu mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh e-promosi terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut. Untuk manfaat penelitian ada tiga, yaitu bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi para mahasiswa atau dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai tambahan referensi untuk penelitian lanjutan terkait kebersihan dan produk hasil lokal serta bahan bacaan yang bermanfaat. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini menjadi kesempatan untuk dapat menerapkan dan mengembangkan segala teori dan pelajaran yang dikelola peneliti selama dalam masa perkuliahan, terutama dalam bidang pemasaran. Dan yang ketiga, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat dalam bentuk kritik atau saran yang membangun untuk mengalami faktor apa yang harus perusahaan perhatikan dalam kembangkan untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumen dan mempengaruhi kebutuhan pembelian dari konsumen. Dan ketika kita masuk ke kajian pustaka, yang pertama itu landasi dari proses pembelian. Amelia dan Asmara menyatakan bahwa konsumen menunjukkan kebersihan pembelian dengan menyediakan, memanfaatkan, mencari, dan mengharapkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nur Hayati menyatakan bahwa kebersihan pembelian lebih pada konsumen untuk membeli suatu produk tidak. Konsumen biasanya memperhatikan kualitas, harga, dan nama suatu produk yang sudah diketahui secara umum sebelum konsumen membuat keputusan. Indikator pembelian menurut status cycling, tanah, dan subangkar dan variabel adalah berikut. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua pencari informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat kebersihan pembelian, dan yang kelima perilaku pasar pembelian. Berikutnya persepsi harga. Rata menyatakan bahwa harga merupakan salah satu faktor di sebuah bisnis sukses, karena menentukan seberapa menguntungkan sebuah bisnis yang dalam menjual produk. Pak Muhammad Solihah menyatakan bahwa persepsi harga merupakan nilai terutama dalam harga yang berhubungan dengan manfaat dalam suatu produk atau jasa. Martin menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki penilaian berbeda pada suatu produk. Karena itu persepsi konsumen terhadap harga dapat mengaruhi keputusan pembelian suatu produk, sehingga perusahaan harus memberikan persepsi yang baik terhadap produk atau jasa mereka. Indikator harga menurut Sasha dan Indah menurut Auli dan Hida adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keterjangkauan harga, yang kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga ada daya saing harga, dan yang keempat ada kesesuaian harga dengan manfaat. Berikutnya adalah promosi. Dia mengatakan bahwa promosi merupakan salah satu unsur baru pemasaran suatu perusahaan. Digunakan untuk menginformasikan, membujuk dan meningkatkan perusahaan. Nanti menyatakan bahwa promosi dapat dilakukan cara salah satu promotion, yaitu kegiatan promosi di internet, seperti halnya word of mouth online dan sosial media. Rahmawati menyatakan bahwa promosi adalah strategi menggabungkan media internet dalam promosi online yang terbagi pada tiga bagian, yaitu promosi berbasis jasa, website, dan domain. Media e-promosi yang sering digunakan adalah Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Indikator promosi menurut Rahmawati, Koordinasi dan Sugianto, dan Adil dan Asis adalah sebagai berikut. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, hubungan masyarakat. Dan keempat, pemasaran langsung. Berikutnya, citra merek. Ramis menyatakan bahwa citra merek merupakan kombinasi dari preferensi merek, kekuatan dan keunikan merek yang dapat menciptakan keunikan dan membedakan merek bersaingnya. Aksara dan Nick Hashim menyatakan bahwa citra merek mewakili cara konsumen berpikir tentang merek dan emosi yang mereka bangkitkan ketika membeli rekamnya. Indikator citra merek menurut Yunaida, Resmawa, dan Adi Wijaya dan Tarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Strength of Brand Association, yang kedua Favorability of Brand Association, dan yang ketiga ada Uniqueness of Brand Association. Berikutnya adalah penilaian terdahulu, di mana Berata Hussein dan Ali melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi harga dan kualitas produk terhadap kualitas konsumen yang dimediasi keputusan konsumen, di mana hasilnya adalah pada persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berikutnya adalah Korea Malaya dan Malaysia. Maka penelitian tentang pengaruh harga, kepercayaan, kemudian berbelanja dan informasi terhadap keputusan pembelian online kota Surabaya. Dengan hasilnya itu adalah variabel informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online. Dan yang ketiga ada Widya Stuti dan Said, di mana mereka melakukan penelitian tentang consumer consideration in purchase decision of specs, purchase, product through brand image, product design, dan perception, di mana hasilnya adalah variabel cacahnya berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian. Berikutnya sini adalah kerangka hipotesis, di mana harga, informasi, dan citra merek memiliki hubungan terhadap keputusan pembelian. Hipotesisnya adalah sebagai berikut, di mana H1 persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut. H2 adalah promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen tersebut.
Dan H3 citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumen tersebut. Berikutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari Agustus 2022 sampai November 2022. Penelitian ini akan dilakukan di DKI Jakarta. Adapun alasan pilih DKI Jakarta beberapa penelitian karena menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengguna media sosial di DKI Jakarta sampai dengan 73% di tahun 2019. Dan kemungkinan tahun ini semakin bertambah. Berikutnya ada desain penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif dan penelitian deskriptif. Dari populasi sampel, terkait populasi penelitian ini konsumen memiliki niat atau pernah membeli produk dari second, sementara teknik yang digunakan untuk menguji sampel penelitian dan proses sampling dengan jumlah sampel menetapkan minimal 200 responden. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia di atas 20 tahun, dan yang kedua, memiliki keinginan atau pernah membeli produk dari second. Untuk variabel penelitian, variabel yang dalam penelitian ini adalah persepsi harga sebagai X1, promosi sebagai X2, dan citra sebagai X3. Untuk variabel terikat atau Y, kita menggunakan keputusan pembelian. Dan untuk skala pengukuran dalam penelitian ini, skala pengukuran digunakan untuk mengukur estimat dan skala Likert. Skala Likert digunakan adalah skala Likert type dengan 6 kategori, yaitu 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, yang ketiga agak tidak setuju, yang keempat agak setuju, yang kelima setuju, dan yang keenam adalah sangat setuju. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menetapkan untuk menggunakan metode survei untuk pengumpulan data penelitian. Metode survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, kemudian kuesioner tersebut disebarkan secara online. Nantinya data yang didapatkan dari kuesioner tersebut adalah data primer. Berikutnya ada teknik analisis data. Untuk menganalisis data penelitian memanfaatkan perangkat lunak yaitu SPSS dengan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama analisis deskriptif, yang kedua uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, yang keempat uji normalitas, yang kelima uji linearitas, yang keenam uji multikolinearitas, yang ketujuh uji heteroskedastisitas, yang kedelapan uji analisis regresi linear berganda, yang kesembilan uji T, yang kesepuluh uji F, dan yang ke-11 uji koefisien determinasi. Berikutnya kita masuk ke bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama adalah distribusi data. Statistik deskriptif dari keempat variabel data sebagai berikut, di mana N adalah jumlah data yang didapatkan dari kuesioner dengan nilai minimum dari persepsi harga itu 16 dan maksimum 27. Untuk promosi nilai minimum 17 dengan maksimum 26, citra merek dengan minimum 16 dan juga maksimum 27, dan kursi pembelian dengan minimum 16 dan juga maksimum 17. Untuk jumlah dari penilaian data persepsi harga itu ada 5.089, untuk informasi ada 5.160, dan citra merek ada 5.063, dan kebersamaan ada 5.156. Untuk rata-rata dari nilai yang didapatkan dari persepsi harga ada 21,56, untuk promosi ada 21,86, untuk citra merek ada 21,45, dan kebersamaan ada 21,85. Standar deviasi dari persepsi harga ada 2,063, informasi ada 2,212, citra merek ada 2,239, terus pembelian ada 2,230. Untuk varian persepsi harga ada 4,256, untuk informasi ada 4,892, untuk citra merek ada 5,015, dan untuk pembelian ada 4,972. Berikut deskripsi data berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Kebanyakan dari responden ini adalah laki-laki dengan 122 responden dan perempuan dan 114 responden. Untuk karakteristik berdasarkan usia, mereka yang di atas 35 tahun ada 28 responden, 21 sampai 28 tahun ada 160 responden, 29 sampai 35 tahun ada 48 responden. Karakteristik data berdasarkan tingkat terakhir yaitu dari diploma ada 31 responden, S1 ada 132 responden, S2 ada 2 responden, S3 ada 1 responden, dan SMA sederajat ada 70 responden. Untuk berdasarkan domisili, mereka dari Jakarta Barat ada 85 responden, Jakarta Pusat ada 41 responden, Jakarta Selatan 27 responden, Jakarta Timur 43 responden, dan Jakarta Utara ada 39 responden, dan Kepulauan Seribu ada 1 responden. Berdasarkan jumlah pendapatan per bulan, mereka pendapatannya kurang dari 1 juta ada 25 responden, lebih dari 10 juta ada 5 responden, antara 1 juta sampai dengan 3 juta ada 41 responden, dari 3 juta 1 sampai 5 juta ada 135 responden, 5 juta 1 sampai 7 juta ada 25 responden, dan 7 juta 1 sampai 10 juta ada 5 responden. Berikut adalah hasil analisis dari deskripsi dari persepsi harga. Dari PH1, responden lebih banyak mengisi nilai
agak setuju dan juga setuju, pH 2 lebih banyak mengisi lebih banyak mengisi setuju, pH 3 lebih banyak mengisi setuju, pH 4 lebih banyak mengisi agak setuju, dan pH 5 lebih banyak mengisi setuju. Untuk promosi, EP1 lebih banyak mengisi setuju, EP2 lebih banyak mengisi setuju, EP3 lebih banyak mengisi setuju, EP4 lebih banyak mengisi setuju, dan EP5 lebih banyak mengisi setuju. Untuk ciklan merek, CM1 lebih banyak mengisi setuju, CM2 lebih banyak mengisi agak setuju, CM3 seimbang antara agak setuju dan juga setuju, CM4 lebih banyak mengisi agak setuju, dan CM5 lebih banyak mengisi setuju. Untuk kemudian KP1 lebih banyak mengisi setuju, KP2 lebih banyak mengisi setuju, KP3 lebih banyak mengisi agak setuju, KP4 lebih banyak mengisi setuju, dan KP5 lebih banyak mengisi agak setuju. Berikutnya adalah uji validitas. Dalam uji validitas ini, peneliti menggunakan taraf signifikasi 0,05 dan didapatkan nilai dari selanjutnya kita masuk ke uji validitas. Dalam uji validitas ini kita menggunakan taraf signifikasi 0,05, di mana arah hitung atau Pearson correlation-nya harus lebih tinggi daripada R tabel. R tabel yang didapatkan adalah 236, di mana R tabelnya adalah 0,1277. Dari pH 1 sampai pH 5, Pearson correlation-nya itu di atas dari 0,17, yaitu 0,936, 0,923, 0,925, 0,933, dan juga 0,912. Nilai tersebut di atas dari R tabel, yaitu 0,1277. Untuk F promosi, nilai correlation-nya dari F1 sampai F5 adalah 0,83, 0,887, 0,894, 0,905, dan 0,660. Dari nilai tersebut di atas dari nilai R tabel, yaitu 0,1277. Terus kita merek C1 sampai C5 ada 0,873, 8,6, 0,860, 0,847, 0,844, dan 0,801. Nilai tersebut di atas dari R tabel, yaitu 0,1277. Dan untuk keputusan pembelian, KP1 sama dengan KP5, yaitu ada 0,893, 0,888, 0,889, 0,868, 0,8, dan juga 0,837. Nilai tersebut di atas dari tabel, yaitu 0,1277. Itu berarti keempat variabel ini dapat dikatakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menggunakan penilaian korban alfa, di mana nilai korban alfanya harus di atas dari 0,70. Dan dari persepsi harga, e-promosi, citra merek keputusan pembelian memiliki nilai korban sebagai berikut. Itu persepsi harga 0,958, e-promosi ada 0,898, citra merek ada 0,895, dan keputusan pembelian ada 0,922. Nilai tersebut di atas dari nilai korban alfa, yaitu 0,70. Yang berarti variabel-variabel tersebut dapat dikatakan reliable. Berikutnya kita masuk ke uji normalitas. Dalam uji normalitas ini, yang dilihat adalah asymptotic significance, di mana asymptotic significance-nya adalah di atas dari 0,05. Di dalam tabel ini didapatkan nilai asymptotic significance-nya itu adalah 0,092. Yang berarti nilai tersebut di atas dari frekuensi 0,05. Yang berarti data terdistribusi dengan normal. Berikutnya kita melihat dalam normal probability plot, terlihat bahwa titik tersebut garis dengan garis diagonal dan juga menyebar tidak jauh dari garis diagonal. Yang berarti data tersebut terdistribusi dengan normal. Oke, berikutnya kita masuk ke uji linearitas. Dan uji linearitas ini yang diperhatikan adalah nilai linearity, di mana nilai linearity tersebut harus lebih kecil daripada 0,05. Untuk persepsi harga memiliki nilai linearity 0,000, di promosi nilai linearity 0,000, dan citra merek nilai linearity-nya 0,000. Itu berarti kedua variabel bebas tersebut memiliki hubungan yang linear terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. Oke, untuk uji multikolinearitas ini, yang perhatikan adalah nilai toleransi dan VIF, di mana nilai toleransi harus lebih besar daripada 0,10 dan VIF harus lebih kecil daripada 10.
Untuk persepsi harga, informasi tentang merek memiliki nilai toleransi sebagai berikut, yaitu 0,362, 0,333, dan 0,453. Sedangkan nilai VIF-nya itu ada 2,760, 3,004, dan 2,209. Dimana jika dilihat, nilai toleransi dari tiga variabel bebas ini lebih besar daripada 0,10. Dan juga nilai VIF dari tiga variabel ini lebih kecil daripada 10. Itu berarti variabel-variabel ini tidak ada gejala multikoliniaritas. Dan berikutnya, kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas ini, yang diperhatikan adalah nilai signifikansi dari tiap variabelnya, di mana nilai-nilai variabel ini harus lebih besar daripada 0,05. Persepsi harga memiliki nilai signifikansi 0,202, informasi 0,805, dan cerita merek memiliki nilai signifikansi 0,532. Nilai-nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, yang berarti variabel-variabel ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikutnya ada hasil analisis regresi linear berganda. Nah, hasil analisis regresi linear berganda ini memperhatikan nilai standarized koefisien B dengan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 ditambah E. Jadi rumus yang didapatkan itu adalah Y sama dengan 1,669 ditambah 0,341X1, 0, tambah 0,280X2, dan ditambah 0,313 ditambah E. Sekarang kita masuk ke uji T. Dalam uji T, yang diperhatikan adalah nilai T dari setiap variabel. Uji T ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada hubungan antara variabel X1, X2, dan juga X3 terhadap Y. Uji T ini juga dilakukan untuk menggambarkan bahwa hipotesis dari penelitian ini dapat diterima. Nilai uji T ini atau T hitungnya harus lebih besar daripada T tabel. T tabel didapatkan dari nilai atau data yang diperoleh dari kuesioner dikurangi variabel bebas dikurangi 1, yaitu 236 dikurangi 3 dikurangi 1. Jadi kita dapatkan nilai 232. Dan dalam T tabel, nilai 232 adalah 1,970. Kita lihat dari uji T dari variabel persepsi harga memiliki nilai T yaitu 5,034, sedangkan e-promosi memiliki nilai T 4,247, dan citra merek memiliki nilai T 5,609. Nilai-nilai T tersebut lebih besar pada T tabel yaitu 1,970, yang berarti potensi dalam penelitian-penelitian ini dapat diterima. Berikutnya kita masuk ke uji F. Uji F ini dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas memiliki pengaruh simultan terhadap variabel terikat. Uji F ini yang diperhatikan adalah F tabel, F hitung, yaitu yang bernilai 157,178. Nilai uji F ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel, yang dimana DF1-nya itu kita dapatkan dari jumlah keseluruhan variabel dikurangi 1, yaitu 3, dan juga nilai dari keseluruhan data kuesioner dikurangi dengan seluruh variabel. Itu 236 dikurang 4 jadi 232. Jadi nilai F tabel yang didapat adalah 2,643. Jika dibandingkan dengan nilai F hitung, nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai F tabel, di mana F hitungnya itu adalah 157,178. Ini berarti ketiga variabel bebas memiliki hubungan yang simultan terhadap variabel terikat. Berikutnya kita masuk ke uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini yang kita hitung adalah R square, karena kita menggunakan variabel yang lebih daripada satu. Nilai R square-nya itu adalah 0,670, yang berarti variabel-variabel bebas ini memiliki pengaruh sebesar 67% terhadap variabel terikat, yaitu variabel keputusan pembelian. Itu berarti masih ada 33% faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil uji T ketika hipotesis diterima, yaitu sebagai berikut. Memang hipotesis pertama yaitu persepsi harga berpengaruh positif dapat dan signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diterima. Hipotesis kedua yaitu informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diterima.
Dan yang ketiga, yaitu citra merik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diterima. Berikutnya kita masuk ke implikasi praktis. Dimana yang pertama persepsi harga. Saya persepsi variabel persepsi harga memberikan respon positif dari para responden dan indikator harga produk tersedia sesuai dengan manfaat yang saya rasakan. Yang paling banyak mendapatkan respon positif dengan 63,6%. Artinya tersedia harus mempertahankan atau menambah manfaat yang ada dalam produknya dan memasang harga yang masuk akal dan sesuai dengan manfaat produk. Yang kedua, ada promosi. Berarti promosi memperoleh respon positif dari responden dan indikator para media sosial dan risetkan bahwa saya ingin membeli produk tersebut. Yang paling banyak mendapat respon positif dengan total 50,8%. Artinya, trade akan harus mempertahankan kegiatan media sosial mereka, terutama kegiatan interaksi dengan konsumen. Yang ketiga, ada citra merek. Dari variabel citra merek memperoleh respon cukup positif dari para responden dan indikator. Perlu teruskan ini merek untuk saya. Yang paling banyak mendapat responden agak cukup positif dengan total 49,6%. Artinya, Recycle harus meningkatkan kembali kualitas produk atau mencari ide untuk desain terbaru agar dapat terlihat lebih menarik bagi para konsumen. Yang keempat ada keputusan pembelian. Variabel keputusan pembelian memperoleh respon positif dari para responden dan indikator. Saya membeli produk second karena memiliki manfaat yang diperlukan. Yang paling banyak mendapat respon positif dengan total 48,5%. Artinya, second harus menjaga manfaat produknya untuk meningkatkan kualitas pembelian konsumen. Dan yang kelima dari hasil hipotesis. Dari berdasarkan hasil uji T, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan potensi yang ada dalam penelitian ini dapat diterima. Berikutnya adalah implikasi teoretik. Hakim Saragi menjelaskan bahwa persepsi harga dari konsumen bergantung terhadap kualitas produk dan apa manfaat yang mereka dapatkan dari produk tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa harga produk tersedia sesuai dengan manfaat yang berkonsumen rasakan. Yang kedua, Rahmawati menjelaskan bahwa saat ini kegiatan e-promosi ke media sosial sangat berguna karena telah menciptakan bidang pemasaran dan menciptakan strategi pemasaran efektif dan efisien. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang ada dalam penelitian ini. Yang ketiga, Adiwijaya menjelaskan bahwa sebuah merek harus memiliki keunikan manfaat yang baik, maka para konsumen tertarik dengan produk tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produk tersebut cukup menarik bagi para konsumennya. Berikutnya kita masuk ke keterbatasan penelitian. Yang pertama, dapat penelitian yang relatif kecil, yaitu hanya konsumen yang ada di DKI Jakarta. Membatasi peneliti untuk meneliti para konsumen tersebut yang ada di luar daerah DKI Jakarta. Dan yang kedua, dari hasil uji koefisien determinasi, pasti nilai R-score-nya adalah 0,670, yang artinya sebanyak 67% variabel keputusan pembelian dipengaruhi oleh persepsi harga, informasi, dan citra merek. Sedangkan 33% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian. Artinya, ada variabel bebas yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kualitas pembelian yang bisa meningkatkan kualitas model penelitian. Berikutnya, kita masuk ke saran. Yang pertama, penelitian ini bisa dikembangkan dengan memperluas lokasi penelitian agar dapat menjaga konsumen atau responden berada di luar daerah, agar nantinya penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih bervariasi dari sebelumnya. Yang kedua, penelitian berikutnya perlu bicara dengan data lebih akurat dan jurnal yang lebih lengkap untuk menjadikan model penelitian lebih baik. Dan yang ketiga, penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan variabel bebas lainnya yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap variabel keputusan pembelian. Demikian adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.